Tahukah kamu begitu banyak nanti manusia tersungkur di neraka gara-gara apa yang keluar dari lisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin dan terlimpahi rahmat dan berkah Allah. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu terakhir kita semua tahu, kita terkagetkan oleh video yang cukup viral tentang seorang pendakwah yang kemudian di satu momen pengajian akbarnya kemudian mengatakan kata-kata yang kemudian membuat orang yang dikata-katain itu kemudian menjadi luar biasa berubah mukanya. Kata-kata yang saya kira tidak juga pantas kita ucapkan, tetapi memantik reaksi netizen yang kemudian menjadikan drama berhari-hari, sampai kemudian sang pendakwah minta maaf atas kekhilafan lisan yang kemudian menyinggung orang yang kemudian diucapkan di hadapan banyak orang. Ini mengajarkan kepada kita bahwa satu peristiwa apapun yang paling penting bagaimana kita mengambil hikmah, mengambil makna dan pelajaran dari peristiwa tersebut, yaitu tentang pentingnya menjaga lisan. Lisanmu surga atau nerakamu. Banyak orang yang meremehkan apa yang keluar dari lisannya, bahkan mengumbar ucapan itu kadang-kadang tanpa kita sadari. Ucapan-ucapan kita itu ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, bahkan jatuhnya kepada dosa. La khaira fi katsirin min najwahum. Kebanyakan orang-orang bicara itu tidak banyak kebaikannya, tidak banyak manfaatnya, kecuali pembicaraan itu dalam surat An-Nisa 114, illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Kecuali ucapan itu di dalamnya ada perintah atau anjuran untuk sedekah, untuk berbuat kebaikan, atau untuk mendamaikan di antara manusia. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwa kebanyakan yang akan memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah dua hal. Yang pertama ada al-famu, lisannya, dan al-farju atau kemaluannya. Dan tahukah bahwa Al-Quran pun mengatakan dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang terlontar, yang keluar dari lisan kita, ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatatnya, dan tentunya semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu tidak heran sahabat-sahabatku, Rasulullah itu memberikan wasiat betul, mengingatkan betul, mewanti-wanti betul kepada salah seorang sahabat terkasihnya namanya Mu'ad bin Jabal. Rasulullah pernah mengatakan tentang hal yang memasukkan seseorang ke dalam surga, dan Rasulullah kemudian memegang lisannya dan mengatakan kepada Mu'ad, jagalah ini, artinya jagalah lisanmu. Sehingga kemudian Mu'ad kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah apapun yang kita ucapkan itu akan dituntut oleh Allah kemudian nanti di akhirat? Maka Rasulullah mengatakan, sakalata ummuka wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhim illa khasaidu alsinatihim. Sungguh celaka dirimu wahai Mu'ad bin Jabal, tahukah kamu begitu banyak nanti manusia tersungkur di neraka gara-gara apa yang keluar dari lisannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Oleh karenanya maka menjaga lisan menjadi sangat penting. Kita harus hati-hati betul ketika kita belum mengucapkan sesuatu. Kata Imam Nawawi, beliau mengingatkan, ketahuilah setiap orang
harus menjaga lisannya agar hanya terucap atau keluar dari lisannya hal-hal yang bermanfaat, dan apabila dia belum bisa mengucapkan hal-hal yang bermanfaat maka sebaiknya diam akan lebih menyelamatkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik, yang penuh nasihat, yang penuh manfaat, penuh kesantunan. Kalau belum bisa, maka diam akan lebih menyelamatkan. Mayyad manuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Bahkan Rasulullah dalam satu kesempatan lain pernah bersabda, barang siapa mampu menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, admanu lahul jannah, maka saya akan jamin dia untuk mendapatkan surga. Uqbah bin Rabih pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara kemudian kita selamat. Maka Rasulullah mengatakan dengan sebuah jawaban singkat, cara engkau bisa selamat di dunia dan akhirat adalah amsik alaika lisanak. Hendaklah engkau jaga betul lisanmu. Fal yasaka baituk, dan hendaklah kalian tinggal di rumah. Kalau keluar rumah bisa menjadikan engkau tidak siap menghadapi cobaan dan godaan. Wabki ala khati'atik, dan menangislah atau menyesallah, bertaubatlah atas kesalahan-kesalahan yang telah engkau lakukan. Sahabat yang lain pernah bertanya kepada Rasulullah, nasihatilah aku wahai Kanjeng Nabi, tapi nasihatnya jangan panjang-panjang ya. Rasulullah kemudian bersabda, wa idza kumta fi sholatika fasholli sholatan mutawaddiin. Ketika engkau menegakkan sholat, mengerjakan sholat, maka kerjakanlah seakan-akan sholatmu ini adalah sholat yang terakhir yang kau bisa kerjakan di hadapan Allah. Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu, dan janganlah engkau berkata-kata yang kata-kata itu engkau harus kemudian minta maaf atas kata-kata yang terucap. Wajmi'il ba'sa amma fi aidin nas, dan janganlah engkau menginginkan apa yang ada di genggaman orang lain, atau jangan engkau iri, jangan engkau pengen memiliki atau meraih apa yang diraih oleh orang lain. Kalau itu engkau lakukan, maka itu nasihat yang luar biasa, akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya seseorang tergantung apakah dia bisa menjaga lisannya atau tidak. Bahkan dalam sebuah hadis, setiap pagi maka semua anggota badan itu mengibah kepada lisan. Ayo lisan, engkau jaga, bertakwalah kepada Allah. Kalau engkau lurus, maka luruslah kami semua. Tetapi kalau engkau bengkok, maka bengkoklah kami semua. Maka lisan menjadi sangat penting. Maka menjaga lisan akan menentukan apakah tiket surga kita dapatkan atau bahkan kita terjerumus ke dalam neraka. Bahaya lisan sangat luar biasa banyak, yang seringkali tanpa kita sadari. Lisan yang kemudian menimbulkan banyak penyakit di dalamnya itu kita lakukan dengan kegembiraan, dengan kemudian kekhusyuan dalam tanda petik. Kita ghibah begitu khusyuknya, kita namimah mengadu domba dengan semangatnya, kita melaknat dan mencaci orang dengan berkoar-koar dan bahkan mengucapkan Allahu Akbar. Kita merendahkan orang lain dengan ucapan kita, kadang dengan menertawakan, dan kita berbohong kadang sudah terbiasa dengan itu. Mari kita jaga lisan kita, jangan sampai lisan ini kemudian menyakitkan pihak lain, jangan sampai lisan ini yang mestinya menghantarkan kita ke surga, justru amal-amal hablum minallah kita kemudian muspro tiada arti kalau kemudian kita menyakiti orang lain dengan lisan kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, saya punya sahabat yang setiap malam kemudian dia bangun dan kemudian menunaikan sholat tahajud. Siang harinya dia berpuasa sunnah, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kanjeng Nabi mengatakan jawaban singkat, la khaira fiha wa hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi orang tersebut dan kesudahannya adalah di neraka.
Oleh karena itu, pelajaran apa yang terjadi pada seorang pendakwah Ustadz Miftah Maulana menjadi pelajaran besar buat kita. Ayo kita jaga lisan kita, jangan sampai kemudian lisan yang tidak bertulang ini menyakitkan, dan apa yang telah keluar dari lisan kita dan menyakiti pihak lain tidak ada obatnya. Maka ayo kita jaga lisan kita agar kita bisa selamat dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.